Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Guru Aya, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, Bu Risa. Baik, alhamdulillah. Sehat sudah. Wah, alhamdulillah. Nah, kita bahas apa nih Bu hari ini nih? Begini Bunda, salah satu murid saya di kelas ada yang suka sekali mengganggu temannya. Nah, ketika saya berikan misalnya tugas, nah dia itu kayaknya seperti troublemaker atau sepertinya selalu membuat masalah di kelas. Nah, sebelumnya tugas ini selesai, dia selalu mengajak temannya untuk bercerita. Nah, dari hal ini membuat teman-temannya yang lain terganggu, sehingga di dalam mengerjakan tugasnya itu selalu tidak tepat waktu. Jadi selalu molor dari waktu yang kami berikan. Seperti itu, Bunda. Jadi ada salah satu murid Bu Aya yang tidak fokus ketika mengerjakan tugas ya Bu, dan ini akan berimbas pada Ya, Bu. Murid lainnya ya? Ya. Iya, Bunda. Nah, kalau begitu kita akan berbincang-bincang sebentar ya Bu ya. Di akhir percakapan kita nanti, apa yang Bu Guru Aya harapkan? Ya, begini Bunda, saya ingin nantinya ada semacam solusi begitu agar anak-anak yang suka mengganggu ini nantinya akan menjadi fokus kembali di dalam mengerjakan tugas dan tidak mengganggu teman-teman yang lainnya yang sementara mengerjakan tugas. Oke, jadi Ibu Guru Aya ini ingin muridnya fokus saat diberikan tugas sehingga yang lainnya tidak terganggu. Begitu ya Bu Aya ya? Iya Bunda, benar sekali. Ya. Nah, Bu Guru Aya, sekarang coba ceritakan secara detail kondisi yang dialami oleh murid Guru Aya. Begini Bunda, murid saya itu sebenarnya anak yang tergolong di atas rata-rata. Artinya dia bisa, namun karena dia sering mendengarkan dari teman-temannya, jadi dia selalu mengganggu teman. Ketika misalnya saya menjelaskan di kelas, dia itu bagus sekali. Namun ketika selesai itu, dia minta selalu menceritakan kepada teman-temannya. Tetapi saya pikir begini, ketika diberikan tugas, dia tidak bisa fokus. Tetapi kalau diminta untuk mengungkapkan atau bercerita kembali tentang pengalamannya, dia bisa dan mampu melakukannya begitu. Seperti misalnya kemarin itu Bunda, tadi dia bercerita begini lagi. Arsya, kemarin saya sama Bapak pergi memancing dan saya dapat ikan yang besar. Jadi ini temannya terpancing. Lalu bagaimana? Ya, seperti itu Bunda, selalu saja memunculkan topik-topik yang baru sehingga temannya itu terpancing dan tidak fokus pada pembelajarannya. Seperti itu. Oh, seperti itu. Itu ya. Nah, jadi menurut Bu Guru Aya nih, siswa tersebut sebenarnya bisa mampu dalam pembelajaran ya, namun tidak bisa berkonsentrasi karena selalu ingin bercerita atau menceritakan pengalamannya ataupun rencananya pada teman-temannya. Begitu ya Bu Aya? Iya, betul sekali Bunda. Begitu. Oke, nah menurut Ibu Guru Aya nih, agar murid tersebut bisa berkonsentrasi penuh, apa sih yang kira-kira Ibu Guru Aya bisa lakukan? Nah, ini Bunda, sepertinya saya perlu mengintegrasikan pembelajaran ini dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya juga akan menerapkan iklim
iklim positif dan budaya sekolah seperti itu, Bu. Wah, itu sudah bagus sekali, Bu Aya. Jadi, Ibu ingin mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional dalam pembelajaran, juga menceritakan iklim positif dan juga dalam budaya sekolah ya, Bu ya. Iya, betul sekali Bunda Risa. Wah, jadi menurut Bu Guru Aya nih, kompetensi seperti apa sih yang ingin Ibu Aya terapkan dalam pembelajaran di kelas? Jadi begini Bunda, saya sebenarnya menginginkan untuk mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional, terutama kesadaran diri dan manajemen diri dalam pembelajaran itu. Wah, iya, sudah bagus sekali itu Ibu. Jadi Ibu ingin mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional, terutama kesadaran diri dan manajemen diri dalam pembelajarannya, Bu ya. Iya, begitu Bunda Risa. Ah, luar biasa. Nah, kira-kira nih, Bu Aya, cara apa sih yang bisa digunakan untuk mengintegrasikan kedua kompetensi tersebut? Begini Bunda, menurut saya itu yang bisa saya lakukan untuk mengintegrasikan kompetensi sosial dan kesadaran diri itu, saya akan membuat semacam roda emosi yang saya pajang di depan kelas. Nah, ketika anak datang dan dia akan mengisi roda emosi tersebut sesuai dengan apa yang dirasakan. Begitu Bunda. Wah, bagus sekali Bu Aya. Jadi, Ibu akan membuat roda emosi dan menumbuhkan kesadaran diri untuk menemukan kesadaran diri murid. Begitu ya Bu Aya ya? Iya, betul sekali Bunda Risa. Oke, nah kemudian nih menurut Ibu Aya, apa sih yang bisa Ibu lakukan untuk membuat anak tersebut mampu memanajemen dirinya dengan baik? Ya, jadi begini Bunda, menurut saya pada kegiatan awal itu di pembelajaran saya perlu melaksanakan namanya teknik stop, di mana di situ akan mempunyai jeda sedikit untuk menstabilkan perasaan anak-anak. Selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menceritakan dulu pengalamannya, apa yang dirasakan di hari itu, sehingga anak itu dapat nanti menceritakan keluh kesahnya, menceritakan unek-uneknya setelah mendapatkan tanggapan misalnya dari temannya. Kemudian bisa juga menceritakan seluruh pengalamannya sehingga nantinya tidak terpancing lagi ingin bercerita ketika saya berikan tugas seperti itu, Bunda. Wah, luar biasa sekali. Iya, baik Bu. Jadi, menurut Ibu Aya, ini akan mengisi kegiatan awal pembelajaran ya dengan mengajak murid untuk melakukan teknik stop, yaitu memberikan kesempatan murid untuk bercerita tentang pengalaman dan perasaan yang dialaminya. Begitu ya Bu Aya ya? Ya, benar sekali Bunda Risa. Iya. Nah, tadi kan Ibu Aya berbicara tentang penciptaan iklim positif dan budaya sekolah. Menurut Bu Aya, bagaimana sih Ibu Aya untuk menerapkannya? Ya, jadi begini Bunda, menurut saya di kelas saya itu sebenarnya sudah ada keyakinan kelas, tapi cuman belum maksimal atau sepenuhnya terlaksana dengan baik. Jadi saya akan merevisi kembali keyakinan kelas saya dan memasukkan beberapa nilai yang bisa membuat anak-anak tersebut meyakini bahwa ketika misalnya mengajak teman-temannya bercerita pada saat mengerjakan tugas itu dapat mempengaruhi misalnya konsentrasi. Nah, kemudian saya berencana akan melakukan segitiga restitusi itu, Bunda. Oke, jadi menurut Ibu Aya nih akan merevisi keyakinan kelas yang sudah Bu Aya buat bersama murid dan melaksanakan segitiga restitusi ya? Benar sekali, Bunda. Ya. Ya. Nah, Bu Guru Aya, jadi kalau saya boleh merangkum yang akan Ibu Aya lakukan itu dalam mengatasi masalah anak yang tidak fokus dan mengerjakan tugas tersebut, yaitu ada dua. Yang pertama, itu mengintegrasikan KSE dalam proses pembelajaran, yakni dengan membuat roda emosi ya, Bu Aya, dan juga memberikan kesempatan anak untuk bercerita di awal pembelajaran.
Kemudian yang kedua itu Bu Aya menciptakan iklim positif dan budaya sekolah dengan merevisi keyakinan kelas yang sudah ada dan juga menerapkan segitiga restitusi. Ya, betul Bunda. Seperti itu nanti yang akan saya lakukan. Oke. Jadi menurut Abah di antara kedua hal tersebut mana nih kira-kira yang akan Ibu Aya segera lakukan? Ya, kalau menurut saya Bunda, karena ini notabene tidak terlalu banyak ya waktu yang bisa saya laksanakan, jadi bisa mungkin saya lakukan sekaligus dari kedua itu. Berarti Bu Aya ini dapat melakukan hal tersebut sekaligus ya Bu ya. Jadi menurut Bu Aya nih siapa sih yang akan membantu Bu Aya dalam melaksanakan langkah-langkah tersebut? Ya, karena ini Bunda berhubungan dengan murid saya di kelas, jadi yang sangat membantu sebenarnya saya itu adalah murid-murid saya. Dan untuk membuat roda emosi ini supaya nantinya bisa berhasil tentunya dengan murid-murid saya di kelas. Nah, kemudian merevisi keyakinan kelas dan melaksanakan segitiga restitusi itu seluruhnya adalah anggota kelas. Jadi kalau misalnya setiap anak menyadari nilai dan perannya di dalam kelas kita, maka dapat berpartisipasi penuh dan berkomitmen di dalam menjalankan keyakinan kelas yang tadinya sudah direvisi itu. Jadi menurut saya Bunda seperti itu. Oke, baik. Jadi menurut Bu Aya nih yang dapat membantu Bu Aya itu adalah seluruh anggota kelas ya Bu Aya ya. Iya Bunda. Oke. Nah Bu Aya pada titik ini apa sih yang bisa Bu Aya dapatkan dari percakapan kita kali ini Bu? Ya, jadi begini Bunda, untuk membuat murid itu supaya lebih fokus, tadinya supaya yang tadinya tidak fokus itu supaya bisa lebih fokus lagi. Kemudian membuat roda emosi dan memberikan ruang untuk anak bercerita di awal sehingga pembelajaran tersebut bisa berjalan dengan baik dan anak kemudian bisa kembali fokus kepada pembelajaran yang akan saya berikan dan melaksanakan segitiga restitusi itu. Nah, jadi terus kapan nih akan dimulai diterapkan? Nah, sepertinya besok Bunda, karena hari ini saya sudah mendapatkan pencerahan dari Bunda, sepertinya besok hari Selasa nih, saya sudah dapat memulai untuk membuat roda emosi dan merevisi kembali keyakinan kelas saya supaya bisa memberikan kesempatan kepada peserta didik saya untuk bercerita misalnya di awal pembelajaran. Dan ini bisa langsung saya laksanakan segitiga restitusinya nanti kepada anak-anak saya di kelas. Baik, bagus sekali Bu Aya. Sepertinya sudah ada titik temu ya Bu ya. Jadi kita akan jumpa lagi setelah Bu Guru Aya itu menerapkan KSE dan merevisi keyakinan kelas dan juga menerapkan segitiga restitusi. Makasih banyak Bunda Risa ya. Oke, sama-sama Bu Guru Aya. Terima kasih atas luar biasa sekali ya Bu Aya hari ini. Makasih Bunda ya atas bantuannya untuk hari ini. Terima kasih. Sama-sama Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Aya, kita langsung ke selanjutnya. Ya, untuk Bu Risa, saya lagi yang menjadi coach ya Bunda. Iya. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bunda Risa. Waalaikumsalam. Ya, selamat sore Ibu Aya. Oke, selamat datang Bunda. Terima kasih sudah berkenan hadir. Sebagaimana yang sudah diinformasikan sebelumnya, bahwa pada sesi sore ini kita akan melaksanakan coaching ya, yang bertujuan untuk membantu Ibu Risa di dalam menemukan solusi untuk pengembangan diri. Apa ini Bu Risa sudah siap? Ya, insya Allah Bu, siap. Oke, baik Bunda. Jadi Ibu ini sudah berpengalaman ya, 7 tahun mengajar di kelas
dan Ibu ajar sekarang adalah adakah hal-hal yang sulit atau kendala yang Ibu alami sekarang? Iya. Jadi, tentu masih ada, Bu, karena setiap tahunnya itu saya menemukan anak dengan karakteristik yang berbeda. Jadi, terkadang saya merasa sulit untuk menemukan, metode mengajar yang sesuai dengan beragam karakteristik anak. Ya. Lantas bagaimana perasaan Ibu ketika misalnya menghadapi kesulitan tersebut? Jujur Bu Aya, saya masih, bingung. Saya bingung Bu Aya. Sehingga saya, itu menggunakan metode yang itu saja dan peserta didik juga merasa bosan karena metode yang saya gunakan tidak memenuhi kebutuhan mereka. Wah, lalu menurut Ibu faktor apa saja nih yang menyebabkan kesulitan itu terjadi? Ya, karena, jujur sih Bu Aya, saya belum mengenal, seutuhnya karakteristik, siswa dan masih kurang referensi dalam metode, pembelajaran. Padahal saya pasti bisa melakukan yang terbaik untuk peserta didik saya. Nah, kalau begitu Bunda, apa yang bisa dilakukan untuk mengenal karakteristik siswa dan menambahkan wawasan tentang metode pembelajaran di kelas? Yaitu, dengan memetakan kemampuan dan minat siswa sesuai dengan karakteristiknya. Lalu mencari tahu tentang variasi-variasi metode pembelajaran dari berbagai sumber, Bu. Oke, betul Bunda. Jadi saya sependapat karena asesmen diagnosis ini perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan siswa kita di kelas. Begini Bunda, bagaimana misalnya langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Ibu di dalam melakukan hal ini? Oke, jadi langkah-langkah yang akan saya buat, Bu Aya, pastinya itu dengan cara bersama-sama untuk mencari sumber lain, Bu Aya. Jadi, saya bisa juga saling berkolaborasi bersama dengan rekan guru bidang studi, baik di sekolah maupun di luar sekolah, dengan mengikuti program-program atau webinar yang berhubungan dengan metode pembelajaran. Ya, misalnya setelah mengetahui langkah-langkah tersebut, yang langkah-langkah yang nanti Ibu akan lakukan, kira-kira apa lagi yang bisa Ibu bisa lakukan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik di dalam proses pembelajaran? Ya, pastinya Bu, saya melakukan asesmen diagnosis untuk memetakan kebutuhan siswa, kemudian mencari referensi dengan beragam metode pembelajaran di Google atau di jurnal pendidikan dan juga dengan diskusi bersama teman guru, kemudian mengidentifikasikan metode mengajar yang sesuai dengan karakteristik atau kebutuhan siswa. Terakhir kemudian diimplementasikan di kelas Bunda. Luar biasa, Bunda. Nah, ini berarti sudah mendapatkan gambaran ya tentang bagaimana pengembangan metode pembelajaran untuk memfasilitasi kebutuhan siswa kita di kelas. Iya Bu, semoga saya bisa selalu memberikan yang terbaik untuk peserta didik saya. Ya. Selanjutnya Bu Risa, bagaimana untuk mendukung pengembangan ini? Siapa saja yang ingin Ibu ajak untuk berkolaborasi dalam hal ini? Pastinya teman sesama guru untuk saling bertukar pikiran dan juga kepala sekolah sebagai pemantau yang memberikan evaluasi terhadap kinerja saya, Bunda. Berapa lama waktu kira-kira yang Bunda Risa butuhkan dalam pelaksanaan kegiatan ini? Menurut saya Bunda itu membutuhkan waktu 1 bulan karena harus ada observasi sebelumnya untuk memetakan kebutuhan-kebutuhan peserta didik dan juga mencari referensi dari berbagai sumber untuk menganalisis metode pembelajaran apa yang cocok dengan peserta didik saya Bunda. Baik, Bunda Risa. Jadi selama 1 bulan ini kita akan berkolaborasi untuk memantau, mengevaluasi, dan memberikan refleksi begitu, Bunda ya. Ya, baik Ibu, terima kasih banyak untuk hari ini. Saya senang sekali nih bisa bersama dengan Bu Aya karena
memang masalah yang saya alami itu adalah terkait dengan metode pembelajaran di kelas. Ya, sama-sama Bu Risa. Ya, terima kasih Bunda ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Sekian, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.